Oke, yang pada hari ini kita akan mengadakan salah satu proses yang harus kita lalui dalam sebuah uji kompetensi wartawan, yaitu simulasi konferensi pers. Namun, meskipun ini simulasi, setiap materi yang disampaikan oleh narasumber dan juga apa yang terjadi dalam proses konferensi pers bisa disiarkan dan layak memang untuk disiarkan untuk di media teman-teman, karena nanti juga akan menjadi salah satu pertimbangan bagi para penguji bahwa kalau memang sampai tayang berarti memang sudah layak siap buat teman-teman. Dan pada siang hari ini dalam sebuah simulasi konferensi pers kita hari ini sudah dihadirkan di hadapan teman-teman pada siang hari ini, yaitu peneliti sekaligus pengamat politik Universitas Diponegoro, yaitu Mas Bangkit Aditya Wiryawan. Dan beliau sudah cukup sering meneliti dan juga mendalami mengenai desentralisasi kebijakan, Mas. Dan kebetulan tema kali ini adalah mengawal cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Dan Mas Bangkit juga lulusan dari terakhir Nagoya University di Jepang, sehingga memang beliau memang cukup dalam dan spesial untuk dalam tema kali ini mengenai mengawal cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan MBDK. Nanti teman-teman boleh menggali dari berbagai angle ya. Yang pertama saya sampaikan dulu atas belakangnya bahwa mulai pada tahun 2024 pemerintah mulai melaksanakan kebijakan pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK yang dinilai akan efektif dalam menurunkan konsumsi masyarakat terhadap gula serta menekan biaya penanganan penyakit akibat konsumsi gula yang berlebih. Nah, penerapan kebijakan ini sebelumnya mengalami penundaan, kalau nggak salah sejak tahun 2019 ya Mas. Nah ini dikarenakan informasinya berbagai pertimbangan karena banyak faktor. Salah satunya seperti pemulihan ekonomi nasional, kemudian kondisi kesehatan masyarakat yang pada saat ini seperti apa karena waktu itu ada COVID juga, dan juga situasi ekonomi global. Nah, mengingat ini adalah cukai yang sangat berpengaruh dengan kebijakan, banyak sekali stakeholder yang akan terlibat di sini. Salah satunya kita sendiri sebagai jurnalis, yaitu sebagai pilar demokrasi, tentunya akan menjadi salah satu peran. Bagaimana kebijakan ini akan kita sampaikan kepada publik untuk lebih digodok secara lebih matang lagi agar tidak ada, bisa mungkin tidak ada yang dirugikan. Syukur-syukur memang baik dari berbagai pihak, karena dari ekonomi juga bisa menguntungkan pendapatan negara, dari kesehatan juga bisa membuat masyarakat lebih sehat. Nah, yang pertama ini saya akan tanya nih kepada Mas Bangkit nih langsung, bahwa bagaimana nih Mas Bangkit ketika melihat kebijakan yang masuk digodok ini, peran jurnalis atau wartawan ini bisa mengambil kebijakan itu agar menjadi lebih baik. Terima kasih Mas Sobur, selamat siang semuanya, semuanya wabarakatuh. Saya terima kasih. Siapa mau dilakukan sampai berbicara. Saya Bangkit Wiryawan, ini sudah dikenal sebagai pengamat politik pemerintahan dari UNDIP, menanggapi tentang kebijakan atau ekspansi pemerintahan untuk penerapan cukai minuman bermanis. Kita perlu kritisi bersama. Jadi kalau tadi aku bilang wartawan sebagai pilar demokrasi, kita perlu melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Jangan sampai kita lepas dari paradigma kritis untuk melihat satu kebijakan cara bekerja, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pastinya kebijakan pemerintah belum tentu kita sempurna. Oleh karena itu perlu banyak dimensi yang perlu dihadirkan dalam contohnya adalah rencana pemerintah untuk mengenakan cukai. Peran wartawan untuk bisa meliput tidak hanya dari rencana kebijakannya, lalu kemudian diwartakan bagaimana mereka menerapkan ini, besar nilainya, apakah diterapkan secara terbatas atau langsung secara nasional misalkan. Tapi perlu juga melihat apakah pemerintah sudah melakukan kajian itu. Kenapa dari tahun 2019 ketika rencana ini wacana yang digunakan, lalu kemudian tidak lahir sebagai kebijakan, kok kayaknya
eh, ujungnya itu lebih ke cukai aja. Cukai itu artinya untuk menambah pendapatan negara. Apakah pilihan kebijakan lain itu sudah dijalankan atau belum? Misalkan kampanye hidup sehat atau olahraga, apakah kebijakan lain selain yang cukai itu sudah? Apakah memang dari awal tujuannya merugikan? Kalau emang ini yang kita lihat, pemerintah kajian masih belum luas, kebijakan lain belum banyak diterapkan, kita perlu curiga bahwa memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan. Tapi lagi-lagi ini juga belum cukup untuk membuat kita kritis. Setelah kita mencari tahu tentang informasi ini, kita juga melihat situasi kondisi ekonomi global yang terutama dampaknya di Indonesia itu sedang tidak terlalu baik. Jadi kita perlu dalam membangun kita, dalam pemerintah, bagaimana kita melihat dampak suatu kebijakan itu mempengaruhi masyarakat secara umum. Dimensinya banyak, stakeholder banyak. Salah satunya adalah wisatawan sendiri. Ketika pemerintah merumuskan kebijakan ini, apakah mereka sudah melibatkan stakeholder utama dalam kebijakan ini terutama adalah masyarakat sebagai konsumen, tapi juga para pekerja, masyarakat itu masyarakat umum, para pekerja industri, mereka yang tiap hari mencari nafkah di sektor ini. Lalu pengusahanya sendiri yang memberikan modal, yang menjalankan modal perusahaan sebagai pengelola. Lalu kemudian ahli gizi, dokter, dan sebagainya. Apakah sudah cukup komprehensif sehingga kebijakan ini bisa dianggap sebagai kebijakan yang baik? Atau hasil studi dari pusat-pusat penelitian, universitas itu ada dosen-dosen yang juga sekaligus sebagai peneliti mereka, apalagi yang berkecimpung di bidang kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan beberapa kesehatan dari segi kebijakan. Jadi peran wartawan untuk bisa komprehensif melihat berbagai kepentingan, termasuk kalau ada kepentingan tertentu dalamnya. Tadi saya agak leading soal apakah negara ini hanya peduli soal cukainya sebagai pendapatan negara atau sebetulnya memang ada concern kesehatan yang sangat luas. Jadi bisa dilihat dari sejauh mana mereka mendasarkan kebijakan mereka pada kajian-kajian, pada pendapat-pendapat para ahli. Itu bisa diklarifikasi, boleh kita menanyakan apakah ini kebijakan sudah berapa lama dirumuskan, sudah berapa banyak studinya, apakah berbasis pada bukti yang ada, evidence base, atau apakah sudah ada kajian perbandingannya dengan tempat-tempat lain, negara lain yang sudah kebijakan yang sama, apakah sudah ada alternatif kebijakan lain juga sebelum mengerucut pada satu kebijakan yang ada di kita. Ini adalah tugas wartawan untuk bisa mengklarifikasi, memberikan pencerahan pendidikan kepada masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. Jadi kalau saya pentingnya di situ. Baik, Mas Fadil. Kan tadi sudah disebut nih Mas Fadil bahwa semua bukti harus berdasarkan evidence. Dalam arti ya nggak bisa dong sebuah kebijakan hanya asumsi atau opini saja. Nah, salah satu bukti yang disampaikan oleh data dari Kemenkyu, kalau saya baca kemarin ini Mas Fadil tanya, bahwa alasan utamanya selain dari cukai tentunya itu salah satunya adalah menurut data dari WHO bahwa diabetes di Indonesia ini salah satu penyebab banyaknya penyakit yang menyebabkan kematian itu besar. Meskipun salah satu, dan itu pun dari data WHO yang mungkin itu tidak berdasarkan data geologi, geografis, dan kultur atau budaya di Indonesia. Apakah itu nantinya itu baiknya seperti apa Mas? Ketika data atau base yang diambil itu bukan berdasarkan dari perilaku konsumen masyarakat kita sendiri. Apakah memang bagaimana sebaiknya pemerintah itu atau mempertimbangkan banyak stakeholder ini untuk membuat suatu kebijakan itu jangan berdasarkan data yang jauh dari kita maksudnya. Nah, sebagai pengamat kebijakan publik Mas, baiknya variabel atau indikatornya itu seperti apa? Siap. Saya jadi ternyata core-nya adalah dari Kemenkeu yang melakukan studi ini. Tapi Kemenkeu tugas fungsi utamanya adalah terkait dengan finansial dan keuangan. Ada kementerian yang tugas utamanya adalah untuk
memperhatikan kesehatan masyarakat. Jadi kita perlu lihat juga dari mereka. Memang Kemenkeu kemudian mengikir WHO, tapi apakah Kemenkeu juga melihat hasil studi yang dilakukan di dalam negeri? Karena jangan sampai kita fokus pada studi luar negeri yang ini juga perlu diklarifikasi. Jangan-jangan studinya tidak dilakukan secara mendalam sampai ke lapangan. Memang saya setuju kalau kebanyakan mengkonsumsi makanan manis, gula itu berkontribusi terhadap sebagai masalah kesehatan. Tapi juga itu salah satu kontributor, masih ada kontributor yang lain. Kalau mau kita stretch agak jauh, misalkan kontributor lainnya itu adalah budaya kita kesehatan masih jelek, olahraga, Suka rebahan ya? sukanya rebahan gitu. Lalu kemudian transportasi publik kita yang jelek, akhirnya kita kemana-mana naik mobil atau motor, jarang naik transportasi umum, naik bis, naik kereta itu rasanya males. Padahal itu bisa mendorong gaya hidup yang lebih sehat. Naik tangga itu juga kadang males, kadang naik lantai 2 aja kita naik dulu. Hal seperti ini perlu perhatikan, tapi yang lebih mengarahkan kebijakan adalah Kemenkeu punya studi seperti itu, misalnya ada kebijakan sendiri yang mengurus hal ini. Tapi kita lihat hasil studi kesehatan dari tempat lain, dari negeri, dari pusat studi, dari kementerian yang lain. Apakah ini bisa dikonfirmasi? Apakah kemudian ada hal lain yang lebih berkontribusi sebetulnya? Itu satu hal yang perlu kita cek ketika kita meliput satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi tadi ujungnya adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Di tengah ekonomi yang sedang melambat, banyak kita investasi keluar, tentunya kita harus berkontribusi, teman-teman wartawan semua berkontribusi supaya kondisi ekonomi ini tetap stabil, situasi kesejahteraan masyarakat itu tetap stabil. Artinya jangan hanya melaporkan apa yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah, tapi juga mengkritisi, sekaligus mengkritisi, terutama ketika kebijakan itu belum apa ya, kemudian berjalan secara full. Jadi ada kontribusi positif yang bisa disumbangkan melalui kegiatan tugas utama. Nah, salah satu dampaknya pasti kan ini Mas, biar bagaimanapun ini adalah salah satu komoditi yang dijual oleh masyarakat melalui retail. Dan juga tentu saja ada investor nih, bagaimana yang dia sudah aman dari investasi atau bahkan memiliki banyak kompetisi oleh asosiasi sendiri. Kira-kira dampaknya nih Mas, melihat kebijakan seperti itu terhadap investasi dan juga ekonomi, apakah akan berpengaruh cukup signifikan? Misalnya itu ketika diterapkan namun tidak mempertimbangkan banyak hal. Kalau diterapkan secara full, menurut saya cukup signifikan. Memang harus saya klarifikasi dulu sebelum saya berbicara bahwa kebijakan ini kemungkinan tidak akan diterapkan secara full, itu bertahap. Sambil melihat dampaknya. Mungkin ini suatu hal yang bagus kalau kita petisi, karena kalau sudah terlanjur jadi keluar diterapkan secara full agak susah nanti revisinya. Tapi sejauh ini belum. Tapi kalau tadi asumsinya adalah diterapkan secara full, dampaknya akan cukup besar menurut saya, karena ini menambah harga jual yang kemudian menekan daya beli masyarakat. Artinya volume penjualan berpotensi berkurang. Ketika volume penjualan berkurang di tengah ekonomi yang lagi melambat, maka potensi untuk terjadinya PHK, potensi untuk terjadinya pengembangan skala industri, pabrik ini akan mengurangi output mereka. Mengurangi output artinya mereka akan mengurangi jumlah mesin yang dipakai. Jumlah mesin yang dipakai berkurang, artinya pekerjaan juga akan dikurangi. Jadi ada penurunan skala, potensi terjadinya dampak yang besar secara Indonesia secara nasional akan ada. Seandainya kebijakan ini diterapkan secara full. Kita punya banyak kebijakan lain kalau tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan negara. Kita punya banyak instrumen fiskal yang lain yang lebih pendapatan negara. Ya sudah tidak urgent juga ini kebijakan ini untuk diterapkan. Kalau untuk kalau untuk pendapatan negara, menurut saya tidak. Tapi kalau untuk instrumen kesehatan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya mengkonsumsi gula secara berlebihan, ini ada dampaknya.
Tapi sekali lagi ini perlu dilihat dulu secara terbatas. Apakah dampak kemudian mereka sadar secara kesehatan tapi kemudian mengalami kesulitan di dalam hal pekerjaan, dalam hal kemudian menyumbang pada naiknya tingkatnya inflasi, kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Itu perlu menjadi timbangan berapa besar manfaat, berapa besar ongkos yang dikeluarkan untuk kebijakan itu. Mas Bang, kalau gitu misalkan dengan apa yang jenengan sudah statementkan dari tadi, Ya, apakah dengan kebijakan yang akan nanti Juni mulai diberlakukan rencananya itu menurut jenengan kebijakan publik ini itu terlalu gegabah, terburu-buru dan kurang studi? kalau dibilang terlalu gabah mungkin enggak. Pasti ada dasar kajiannya. Tadi disebut dari Kementerian Keuangan. Lalu kemudian yang lebih lama lagi yang saya lihat itu adalah kajian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Oke. Kalau dibilang gegabah sekali enggak, tapi melihat kondisi global saat ini dan dampaknya terhadap negara di Indonesia, kebijakan ini jangan sampai, menurut saya jangan sampai lepas dari pengawasan semua, termasuk teman-teman wartawan. Bulan Juni penerapannya, kalau benar secara rencana pemerintah adalah penerapan secara terbatas, maka ini perlu diawasi secara ketat. Kita perlu evaluasi apakah mereka sudah melakukan hal yang benar, apakah kebijakan yang mereka keluarkan itu memang benar-benar berdasarkan kajian yang baik. Kalau tidak berdasarkan kajian yang bagus, itu kita akan bisa menilai bahwa tidak berdampak atau mungkin tidak ada hasil signifikan. Karena seperti apapun penggunaan DBHCAT itu sampai hari ini belum maksimal, Mas. Oke. Sorry. DBHCAT yang punyanya cukai rokok itu sampai hari ini pun belum maksimal. Terus kenapa harus narik yang dari pemanis, wong yang punyanya cukai rokok aja belum maksimal? Tapi ini kan bukan bicara soal penerimaan cukai, bukan bicara soal berapa banyak negara dapat tambahan dari instrumen ini, tapi ini bicara soal kampanye kesehatan, peningkatan kepedulian, peningkatan gaya hidup sehat, mengajarkan masyarakat gaya hidup sehat. Walaupun secara pribadi saya pikir ada banyak instrumen kebijakan lain yang bukan ujungnya adalah cukai, kampanye hidup sehat. Meskipun fiskalnya ada ya. Ya. Untuk petani saya pikir sedikit banyaknya akan berdampak, walaupun mereka bukan pengonsumsi utama banyak varian minuman manis. Kalau bikin teh tambah gula atau kopi gula yang biasa dikonsumsi oleh petani itu biasanya itu tidak masuk dalam kebijakan apa ini namanya minuman bermanis. Petani terdampaknya lewat produk mereka akan menjadi lebih berkurang volume produksi, sedikit banyaknya ada dampak, tapi kita perlu lihat karena mungkin kebanyakan minuman manis ini belum tentu juga dari petani kita bisa jadi terimpor juga. Kalau baik ini ada tidak kaitannya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha? Mungkin itu kebijakan riset atau bagaimana? Ya, saya belum melihat adanya ini request dari KPU. Kalau KPU itu melihat adanya persaingan, perbuatan curang, adanya sambil jalan. Adanya kolusi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Ini saya belum lihat ke arah situ. Karena kebijakan pemerintah ini kan berkaca pada praktek yang dilakukan di negara-negara lain. Jadi bukan cuma Indonesia yang melakukan ini. Ada Singapura, ada Afrika Selatan, ada Brazil dan lain-lain. Ada kan